Before Christ. Silakan, Van. Ini mumpung lagi krisis nih, kita bahas krisis Wall Street 1929. Aduh, aku tadi mau ngomong itu tapi nggak jadi tau. Kenapa? Apa? Gara-gara itu yang menyebabkan kelaparan besar Eropa kan. Exactly. Emang iya ya? The Great Famine Nyambung gara-gara ya? itu nyambung. Akhirnya orang makan orang. Jadi dulu ada pernah krisis paling parah tanggal 20 dikenal dengan peristiwa Black Thursday, Kamis. 24 Oktober dan Black Tuesday 29 Oktober adalah kehancuran saham terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Jadi runtuhnya bursa efek New York menghapus miliaran dolar kekayaan dalam hitungan hari. Miliar dolar, jadi ratusan ribu orang kena ya. Jadi terjadinya 24 Oktober 1929 ada kepanikan yang melanda bursa efek. 12,9 juta saham diperjualbelikan dengan harga merosot tajam. Akibat orang jual besar-besaran. Kenapa? Karena dulu semua hal itu bisa dikreditin di sana awalnya. Jadi sistemnya tuh aneh. Jadi mereka bisa ngasih kredit yang banyak ke orang tapi kosong, kopong gitu, tau gak sih? Nah, era Senin hitam. Black Monday. Indeks Dow Jones. Tahu gak Dow Jones? Ya, agak yang indeks yang inilah. Oh iya. Stonks. Anjlok hampir 13%. 13% tuh gede banget. Oh shit. Di pasar saham ya. Gede. Di saham. Gede banget. Sampai akhirnya penurunan terdahsyat rekor 16 juta saham berpindah tangan pada satu hari. Hampir 12% nilainya menyebabkan kerugian setara kurang lebih hampir puluhan miliar US dollar. Terjadinya kenapa? Kenapa? Ini. Karena pada era 1920-an, anjing 100 tahun yang lalu pas juga. Udah jangan dong. Enggak. Pasar saham mengalami euforia. Banyak investor membeli saham secara berlebihan, seringkali meminjam uang, kredit dan berharap naik secara ajaib. Sampai kesenjangan ekonomi dan kelebihan produksi. Terjadi ketimpangan kekayaan yang parah. Daya beli masyarakat tuh ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Banyak pabrik memproduksi barang berlebih sehingga permintaannya tidak overproduction. Iya, nggak ada pembeli. Sehingga ekonomi melambat dan meski harga saham terus digelembungkan, mereka hancur pada satu poin, jadi bubble. Ya. Saat pasar jatuh, dana nasabah menguap dan kepanikan di mana-mana terjadi di mana-mana karena peraturan perbankan dan kebijakan moneter pada saat itu gagal menahan krisis. Dampaknya adalah selama 10 tahun kehancuran pasar merembes ke sektor semuanya. Jadi tingkat pengangguran melonjak hingga 25%. Wanjing. Bangkrut bisnis, rakyat mengalami kelaparan ekstrim. Dan juga krisis global, dampaknya menyebar ke seluruh dunia sampai yang tadi lu bilang, sampai Eropa. The Great Depression. Yes. Nah, reformasi finansial ini tuh dibantu sebelum Perang Dunia II. Sebelum. Akhirnya baru mulai comeback-nya banget tuh sebelum Perang Dunia II. Karena apa? Kok bisa? Kan 1939 perang. Iya. Pas PD2. Pas PD2 itu diubah, diregulasi ulang semua sahamnya supaya orang tuh nggak bisa asal naruh. Ya kayak nggak kejadian pindah tangan berapa belas juta dalam sehari yang kayak gitu. Terus kayak diamanin nih supaya dia nggak bisa di bawah angka sekian gitu contohnya. Ngerti gak sih? Soalnya itu dalam semalam hilang jutaan dolar gak sih itu? Miliar dolar. Miliar dolar tahun 1929 ya? Iya. 20 miliar dolar tahun 1929 itu sekarang berapa anjing? Makanya 100 tahun yang lalu kalau sekarang pakai inflasi sekarang. Udah sih. Nggak mau kebayang anjing.